Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya akan melanjutkan ya yang tadi kan membahas rukun iman dan sekarang membahas isinya rukun iman supaya kita lebih jelas dalam menanggapi rukun iman tersebut ya, saudara. Saya sudah jelaskan dah rukun iman itu ada 6 ya yang saya jelaskan dalam video tadi. Dan yang pertama iman kepada Tuhan dan segala ciptaan Tuhan. Yang kedua, kita wajib beriman kepada malaikat Tuhan. Dan kita akan menanggapi ini ya supaya kita jelas apa itu malaikat. Malaikat ciptaan Tuhan yang wajib kita imani atau percaya ada 10, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, dan Ridwan. Itu malaikat ya, ada 10 serta tugas-tugasnya dari Tuhan. Nah, apa itu tugasnya malaikat Jibril? Yang pertama kita harus tahu. Jadi tugas malaikat Jibril pemberi wahyu kepada para nabi dan para rasul ya. Jadi malaikat Jibril itu pemberi wahyu atau ilmu-ilmu dari Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada para nabi dan para rasul, termasuk kepada Nabi Muhammad. Jadi ilmu ya, memberikan ilmu-ilmu yang diturunkan Sang Pencipta kepada para nabi dan para rasul melalui malaikat. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Kita harus tahu. Malaikat Mikail itu tugas dari Tuhan pemegang air hujan sebagai sumber rezeki. Kenapa malaikat Mikail disebut pemegang air hujan sebagai sumber rezeki? Karena air hujan itu yang akan menyuburkan tumbuh-tumbuhan di dunia ini. Kalau tanpa air hujan, tumbuhan tidak akan tumbuh dan tidak akan ada makanan untuk menjadi sumber rezeki bagi kita manusia. Maka malaikat Mikail itu pemegang air hujan yang diturunkan ke alam dunia yang menjadi tumbuh-tumbuhan berbuah untuk kita manusia, yaitu menjadi sumber bahan makanan pokok. Jadi malaikat Mikail itu bukan pemberi rezeki seperti ini yang kayak rezeki kamu sekian, yang miskin, tidak, tapi pemegang air hujan sebagai sumber rezeki ya. Yang ketiga, malaikat Israfil. Apa tugas malaikat Israfil? Kita harus tahu. Malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala dikala akan kiamat. Dan apa itu sangkakala atau trompet? Kita harus tahu. Jadi sudah ada ciri dari malaikat Israfil itu, yaitu sangkakala itu tanda-tanda akan kiamat. Contohnya ada terjadi longsor, gempa bumi, itu sudah ada diciri oleh malaikat Mikail, yaitu meniup sangkakala atau trompet, ciri-ciri mau kiamat. Sampai terjadi kiamat yang sangat besar, yaitu kiamat kubro ya. Dan yang keempat, malaikat Azrail. Apa itu tugas malaikat Azrail? Kita harus tahu. Tugas malaikat Azrail dari Tuhan Sang Pencipta yaitu yang memimpin malaikat maut. Jadi kalau kita manusia meninggal itu dicabut ruh kita dari raga kita oleh malaikat maut, dan malaikat maut tersebut dipimpin oleh malaikat Azrail ya. Jadi kita harus tahu. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Itu kedua-duanya tugas dari Tuhan yang bertanya kepada manusia yang telah meninggal dan masuk ke alam kubur. Dan yang ditanya tentunya bukan jasadnya, karena jasadnya sudah menjadi sebujur bangkai yang akan membusuk. Tapi yang ditanya itu adalah ruhnya, yang ketika jasad ada di alam dunia, ketika ruhnya masih ada dalam jasadnya. Jadi ruh yang ditanya ya oleh malaikat tersebut. Betul. Dan malaikat Munkar Nakir bertanya 5 pertanyaan kepada Fulan bin Fulan tersebut, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu atau pedomanmu, dan siapa saudaramu. Kalau kita semua menjalankan akhlak-akhlak kehidupan sesuai aturan Tuhan, pasti kita akan bisa menjawabnya. Tapi kalau kita hidup di alamnya tidak menjalankan kehidupan sesuai aturan Tuhan, maka kita akan dipukul oleh malaikat tersebut. Dan yang ketujuh, malaikat Rokib. Itu tugasnya mencatat amal baik di tangan kanan kita. Kedelapan, malaikat Atid. Dia mencatat amal buruk di tangan kiri kita. Dari sejak usia 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki sudah ada catatan amal dari para malaikat tersebut ya. Dan yang kesembilan, malaikat Malik. Itu tugasnya
memasukkan dan mengeluarkan dari neraka. Apa itu memasukkan dan mengeluarkan manusia dari ke neraka? Jadi setelah kita dihisab, diambil hisab oleh Tuhan di pengadilan Tuhan, kalau kita banyak dosa, kita dimasukkan oleh malaikat Malik ke dalam neraka. Tapi kalau dosa kita habis atau diampuni oleh Tuhan dan diampuni oleh manusia, kita pun akan dijahit kembali dari neraka tersebut oleh malaikat Malik dan diberikan kepada malaikat Ridwan. Dan ke-10 malaikat Ridwan, yaitu yang memasukkan manusia saja ke surga. Jadi tugas malaikat Ridwan hanya memasukkan ke surga, tapi tugas malaikat Malik yang ke-9 memasukkan dan mengeluarkan. Begitu ya. Nah, itu malaikat ya. Dan kitab suci kan saya sudah menjelaskan, kitab suci ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Quran. Di saat diturunkan oleh Tuhan kepada manusia pilihan yang disebut Rasul, di saat alam dunia ini sedang terjadi kemungkaran, banyak manusia yang melakukan kemungkaran atau kezaliman di alam dunia ini, maka Tuhan menyuruh makhluknya malaikat untuk menyampaikan wahyu atau ilmu-ilmu kepada manusia pilihan yang disebut Rasul. Hanya kitab Taurat ya diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa ketika merajalela kezaliman Firaun, seorang raja yang gagah perkasa yang mengaku Tuhan, gitu ya. Dan ketika Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ketika merajalela kemungkaran, banyak manusia menuhankan kepada pohon dan matahari, maka turunkan Zabur ya kepada Nabi Daud. Dan ketika Injil diturunkan kepada Nabi Isa, ketika sama banyak merajalela kemungkaran, yaitu banyak perzinahan, banyak kekerasan, kepada pembunuhan, maka diturunkan ya kepada Nabi Isa di Baitul Maqdis ya diturunkannya. Dan Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di saat banyak kaum kafir Quraisy yang merajalela kemungkaran, yaitu menyembah batu yang disebut Lata dan Uzza, disembah sebagai Tuhan. Maka diturunkan kitab suci tersebut oleh Tuhan melalui malaikat ya, kita harus tahu. Nah, saya sudah menjelaskan tentang malaikat, menjelaskan tentang kitab suci ya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.